Halo, selamat datang di Analogi Saham. Hari ini tanggal 12 Juli 2020, saya akan membahas emiten yang telah di-screening dengan kriteria. Yang pertama termasuk dalam Kompas 100, lalu yang kedua stokastik 533-nya harus up, lalu yang ketiga MACD 12269-nya harus up juga ya. Lalu yang keempat, MA20-nya lebih besar daripada MA60-nya. Oke, seperti biasa melanjutkan dari yang kemarin, yang pertama ada ACS. Kita lihat ya. Untuk ACS Hardware Indonesia, ini masih oke ya, MACD-nya masih naik. Lalu stokastiknya di sini juga masih naik ya. Ini kan belum terjadi nih untuk besok. Oke. MA5, MA20, 60, 100-nya juga masih berurutan. Oke, untuk yang selanjutnya ada nomor 2 ada BBTN. Untuk BBTN bisa dilihat. Oke, BBTN juga masih up, tapi ini MACD dan stokastiknya ada kemungkinan besok turun. Kita lihat ya IHSG bagaimana. Lalu ada INKP. Untuk INKP secara EMA masih bagus, tapi untuk secara stokastiknya ini udah menurun kalau besok ditutup merah ya. Kita lihat besok bagaimana. Lalu tapi untuk MACD-nya masih up. Berikutnya ada MDKA. Untuk MDKA ada penurunan juga. Kita harus melihat besok nih. Kalau misalnya besok merah, ini ada kemungkinan atau ditutup di harga yang sama dengan penutupan kemarin, ini ada kemungkinan stokastiknya akan turun ke bawah. Yang terakhir ada Tekim. Untuk Tekim sama juga karena kemarin merah, ini stokastiknya ada kemungkinan besok bisa turun, tapi secara MACD-nya ini masih bagus, masih naik. Untuk yang baru masuk ada BNLI, kita lihat ya. BNLI baru masuk karena nih MACD-nya juga baru naik. Nih, lihat ya, MACD-nya kemarin Golden Cross. Ini kan buat besok. Lalu setelah BNLI ada DMAS. Bisa dilihat ya. Untuk DMAS seperti ini, terus ini MACD-nya baru naik baru Golden Cross nih kemarin. Tapi stokastiknya apabila besok turun, ini stokastiknya akan turun ke bawah. Oke. Berikutnya kita langsung ke screening berikutnya aja ya. Screening berikutnya itu yang pasti yang pertama harus termasuk Kompas 100, yang kedua MACD-nya aja nih yang up. Lalu yang ketiga, ini cukup penting, MA5-nya lebih besar dari MA20-nya, lebih besar dari MA50 atau 60-nya, lalu lebih besar daripada MA100-nya. Oke, kita lihat ada apa aja ya. Ini nggak jauh berbeda dari yang kemarin. Yang bertahan-bertahan itu masih ada sama kayak kemarin, Antam. Kita lihat sekilas aja ya. Nih, Antam masih bertahan, tapi stokastiknya makin menurun. Lalu ada Elsa. Elsa juga bisa dilihat MACD-nya masih cukup baik, tapi stokastiknya masih menurun. Selalu ada kemungkinan untuk langsung naik ke atas lagi ya, kalau stokastik lebih gampang dia. Berikutnya ada Excel. Excel tapi ada penurunan, mulai ada penurunan di MACD-nya, jadi harus agak berhati-hati sedikit. Lalu berikutnya ada setelah Excel, ada Inco. Untuk Inco juga nih terjadi penurunan di stokastiknya. Lalu berikutnya ada INKP. Nih, di INKP kalau besok ditutup dengan harga yang sama atau di bawahnya, ini stokastik akan menurun. Lalu ada ISAT. Indosat stokastiknya udah menurun duluan, tapi yang lainnya masih terjaga. Kalbe Pharma, kita lihat. Untuk Kalbe Pharma,
ini luar biasa ya kemarin penurunannya. Kalau besok tidak bisa naik, tapi ini kayaknya kemungkinan MACD pasti akan turun sini untuk besok. Ini udah di batas banget. Oke, MDKA kita lihat. MDKA juga stokastiknya nih udah menurun. Tapi MACD-nya sama EMA-nya masih terjaga sekali. Lalu ada Mika. Untuk Mika, stokastiknya malah baru mau up. MACD-nya juga masih terjaga di daerah sini. Ada kemungkinan bisa up nih, Mika. Karena kemarin juga dorongan ke atasnya cukup baik. Lalu berikutnya ada ACES. Untuk ACES sama ya ini. Kalau besok ditutup dengan harga yang sama atau lebih turun, ini stokastik akan menurun. Oke, untuk yang baru-barunya ada BNLI. Kita lihat sekilas BNLI nih, MACD-nya mulai naik. Lalu ada Cepin. Oh MACD-nya udah di ujung banget nih, Cepin. Harus agak berhati-hati. Lalu ada SCMA. SCMA juga agak menurun MACD-nya, tapi cukup menarik kalau menurut saya. Oke, mungkin kalau besok bisa di atas sekarang ini kita bisa menjadi masuk ke screening ketiga nanti. Oke, itu aja. Berikutnya adalah screening saham yang hari ini harga closingnya di atas kemarin dan terbentuk candle high low dibandingkan dengan candle hari kemarinnya. Kriterianya yang pertama. Oke, masih sama ya, termasuk Kompas 100. Terus MA20-nya harus lebih besar dari MA60-nya. Sama yang ketiga, risk-nya saya batasi sekitar 5-6%. 5% ya. Untuk yang ini cuma ada 2 kali ini. Yang pertama ada BJBR. Kita lihat ya. BJBR untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Seperti ini. Memiliki harga paling bawahnya di kemarin itu di 870. Jadi kayak begini. Saya sharing untuk plannya. Untuk BJBR seperti ini ya, kurang lebih. Lalu yang berikutnya ada MAPI. Kita lihat untuk di MAPI-nya seperti ini, ada kenaikan sedikit kemarin dari hari yang sebelumnya dengan harga paling bawahnya di 705. Kita lihat untuk plan-nya MAPI seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah screening saham yang mendekati harga tertingginya, yang mana mencari kesempatan untuk masuknya tuh kira-kira kalau terjadinya breakout. Oke. Kriterianya yang pertama harus Kompas 100, yang kedua MA20-nya lebih besar daripada MA60-nya, masih sama yang terakhir saya batasi itu closingnya, harga closingnya itu sekitar 5% aja dari jarak tertingginya. Oke. Yang pertama ada ACES. Kita lihat. Nih, untuk ACES itu jaraknya tinggal 2% lagi menuju breakout. Lalu ada BNLI, kita lihat. Untuk BNLI, jaraknya menuju breakout di 1300 itu kurang dari 1,5% atau sekitar di 1,11%. Lalu berikutnya ada Jasa Marga. Jasa Marga ini jarak menuju breakout-nya tinggal 3,67%. Lalu Wood. Untuk Wood menuju breakout di 414 itu sekitar 4,53% lagi. Oke, yang baru ada Cleo. Kita lihat. Untuk Cleo menuju breakout di 3,88%. Lalu ada Tebik. Tebik itu untuk menuju ke breakout-nya sekitar 4,74%. Lalu ada TOWR. Tower menuju ke breakout kurang lebih di 4,15%. Oke. Yang keluar ada AALI.
AALI keluar karena lebih dari 5%, lalu ada BMRI juga, ini keluar. Ini karena 5% lebih dikit sih. Oke, itulah screening saham yang memiliki peluang cukup menarik. Silahkan dipelajari dan disesuaikan dengan profil masing-masing. Ini semua disclaimer on ya teman-teman. Sampai jumpa di screening esok hari.